Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Dewan Pertukangan Nasional merupakan satu-satunya organisasi di Republik ini yang menaungi dan membawahi para tukang yang ada di Republik Indonesia. Walaupun masih terkesan baru, saudara berdiri pada tahun 2019 yang lalu, namun Dewan Pertukangan Nasional secara organisasi telah merambah ke kabupaten, kota seluruh Indonesia bahkan ke tingkat pelosok desa. Untuk membahas tugas pokok dan fungsi Dewan Pertukangan Nasional Republik Indonesia, telah hadir di studio Al News Podcast Selektif dan Edukatif bersama saya Edward Apriyadi, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pertukangan Nasional Republik Indonesia, Bung Imam Syafii atau lebih akrab disapa dengan Cak Imam Syafii. Oke, selamat datang Bung Imam Syafii. Terima kasih telah berkenan hadir di Al News Podcast. Jauh-jauh datang dari Jakarta nih, selamat datang di Waikanan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan dengan hadirnya di Kabupaten Waikanan bisa bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Waikanan. Karena kita punya visi Waikanan unggul dan sejahtera 2021-2026. Nih Bung Imam, sebelum kita ke esensi obrolan kita tentang Dewan Pertukangan Nasional, ini bukan agak asing ya, agak baru terdengar ya di Republik ini. Kalau nggak salah baru tahun 2019 ya terbentuk ya. Artinya baru 4 tahun jalannya. Kita ngobrol-ngobrol pribadi dulu lah. Silakan. Cak, saya panggil Cak saja. Lahir di Bangkalan 18 Februari 75. Ya tua Cak Imam sedikit lah, karena saya lahir di bulan April. Ya, boleh. Cak, saya membaca CV sudah banyak deh organisasi yang pernah ditekuni ya. Kemudian pada akhirnya masuk ke Dewan Pertukangan Nasional. Apa sih yang menarik dari Dewan Pertukangan Nasional sehingga Cak Imam ini masuk ke Dewan Pertukangan Nasional? Sebetulnya pada dasarnya yang menjadi daya tarik ya, ini berkaitan dengan sisi manfaat kepada banyak orang ya. Oke. Kalau berkaitan dengan perusahaan, dengan ini semuanya juga bagian dari prinsip yang memang selama ini saya bangun secara pribadi. Saya tuh secara pribadi menginginkan bagaimana diri ini tercipta banyak manfaat kepada orang lain. Nah, kebetulan yang memang kalau sudah di perusahaan memang kita menggaji karyawan kita, itu sudah sisi manfaat. Nah, sedangkan di Dewan Pertukangan Nasional ini apa sisi manfaat yang saya lihat bahwa kalau dari sisi materi, sisi pragmatisme, mungkin hal-hal lain udah banyak ya bisa kita capai dan kita cari, bahkan kita peroleh di situ. Namun di sini adalah di Dewan Pertukangan Nasional adalah sisi manpower. Oke. Jadi sisi manfaat kita itu bagaimana, karena ini bersentuhan dengan masyarakat secara menyeluruh ya, hampir menyeluruh, karena ini tukang. Tukang selama ini terkadang hanya sebatas formalitas, hanya rutinitas yang itu tanpa diperhatikan oleh banyak pihak, tanpa dipayungi sebuah lembaga ya. Tanpa dipayungi sebuah lembaga, tanpa divokasi berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kerugian mereka. Nah, Dewan Pertukangan Nasional ini lahir bagian dari embrio Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, di sini kami tangkap bahwa ini sangat mensejahterakan tukang. Gitu loh. Nah, oleh karenanya implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu berkaitan jasa konstruksi ya. Terakhir aturan terbaru, regulasi terbaru, Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 baru GRES ini. Baru GRES nih. GRES. Iya. Nah, itu memang sudah mencantumkan. Sudah diundangkan. Sudah diundangkan per 1 Januari kemarin. Nah, itu mencantumkan pelaksanaan pembangunan konstruksi yang dibiayai oleh APBD, baik itu APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, bahkan swasta. Di situ dicantumkan bahkan swasta. Dalam pelaksanaan jasa konstruksi itu, para kontraktor atau pelaksana konstruksi wajib menggunakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi. TKK istilahnya. Oke. Nah, makanya dalam hal ini Dewan Pertukangan Nasional
kenapa jejaring kepengurusan Dewan Pertukangan Nasional ini hingga ke titik desa, Pak? Jadi kalau dari jenjang kepengurusan Dewan Pertukangan Nasional ini, istilah kalau di kami itu beda memang. Kami itu mengistilahkan kepengurusan kami itu adalah bedeng, Pak. Oke. Jadi pengurus bedeng pusat. Oke. Bedeng itu kan asal kata dari tempat tinggal sementara tukang. Sejenis camp lah ya. Iya, betul. Nah, makanya di situ kami mencantumkan pengurus bedeng pusat, pengurus bedeng wilayah untuk tingkat provinsi, pengurus bedeng daerah untuk tingkat kabupaten seperti Waikanan, pengurus bedeng anak cabang itu di tingkat kecamatan. Nah, yang terakhir pengurus bedeng anak cabang itu di tingkat Artinya desa. bedeng ini menjadi istilah yang baku ya di Dewan Pertukangan Nasional ya. Baku, dan itu sudah tercatat di Menkumham. Apakah selain itu adakah hal menarik Cak Imam selain apa yang disebutkan oleh Cak Imam itu yang menarik dari Dewan Pertukangan Nasional, selain tadi ada sisi manusiawinya saya baca, ada sisi lain yang menarik Cak Imam? Kalau dari sisi berkaitan dengan kiprah ya, kiprah untuk pembangunan, makanya filosofi kita itu kita itu di Dewan Pertukangan Nasional itu salam perkasa, sejahtera bersama, bangun Nusantara. Nah, bagaimana pelibatan, sebagaimana juga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu mencantumkan bahwa pengutamaan tenaga kerja lokal. Kita banyak case kemarin, bahkan kemarin menjadi isu nasional. Kenapa sih negara ini mendatangkan tukang-tukang luar negeri? Betul. Yang secara keterampilan maupun secara skill itu lebih mumpuni tukang-tukang kita. Tapi kenapa mereka sampai ribuan tenaga kerja asing masuk? Mungkin kalau untuk tenaga kerja ahli mungkin bolehlah. Tapi ini sampai kepada hal tenaga terampil sekelas tukang. Nah, akhirnya apa? Terjawab sudah bahwa hal ini diakibatkan oleh tenaga kerja kita, tukang kita ini tidak bersertifikat. Sedangkan standarisasi di dalam pelaksana proyek-proyek besar itu, proyek-proyek nasional itu menggunakan TKK bersertifikat. Nah, oleh karenanya Dewan Pertukangan Nasional ini saya sangat mengapresiasi tadi pada saat silaturahim dengan Pak Bupati Waikanan. Beliau itu sangat respect, beliau bahkan berkenan hadir besok untuk menutup sekaligus penyerahan sertifikat pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tukang. Nah, bahkan beliau juga berkomitmen bagaimana nantinya seluruh tukang ini di Waikanan itu tersertifikasi semua. Sehingga beliau akan berani mengeluarkan surat edaran mewajibkan untuk pelaksanaan konstruksi di Waikanan menggunakan tukang sertifikasi. Kita bicara organisasi nih. Kalau bicara profesi, pekerjaan yang pernah dijalani oleh Cak Imam ini menarik nih, pernah menjadi komisioner. Walaupun saya baca cuma satu periode di periode. Kemudian saat ini owner ada 5 atau 6 perusahaan lah. Artinya sudah beralih nih profesi dari seorang komisioner kemudian menjadi pengusaha, katakanlah begitu. Apa nih? Kenapa bisa beralih profesi ini, Cak? Sebetulnya tidak beralih. Tidak beralih. Jadi yang namanya korporasi, yang namanya perusahaan itu tetap sesuai dengan manajemen berjalan. Sebagaimana mestinya. Tetapi ada sisi kemanusiaan yang bisa didapat di Dewan Pertukangan Nasional yang secara pribadi ingin menyumbangkan baik pengalaman saya, ilmu saya yang pernah saya peroleh gitu loh. Untuk bagaimana ini memaksimalkan berkaitan dengan program pelaksanaan sertifikasi tukang. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kalau berbicara sisi pragmatis bukan di sini gitu loh. Kalau dari sisi profit bukan di sini gitu loh. Tetapi ini bagian dari hal yang memang harus kita perjuangkan. Ini untuk masa depan kita semua. Dan output dalam program ini adalah untuk semuanya. Nah, contoh misal begini lagi. Dewan Pertukangan Nasional ini sangat diapresiasi oleh pemerintah pusat, Pak. Sejak awal pada saat kami lahir Dewan Pertukangan Nasional, Pak Menteri Basuki, Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, beliau langsung apa yang beliau sampaikan? Ini asosiasi luar biasa. Satu-satunya asosiasi profesi yang ngurusin manusianya adalah Dewan Pertukangan Nasional. Makanya beliau sampai
mohon maaf kepada para asosiasi yang lain, bukan saya mengesampingkan yang lain, tetapi ini fakta. Oke. Dan sebagai apresiasi saya dari saya, kata Pak Menteri, saya akan melantik pengurus ini pusat. Jadi dilantik Pak Menteri. Makanya beberapa teman-teman kepala daerah, gubernur maupun bupati itu melantik Pak. Oke. Kepengurusan Dewan Pertukangan Nasional. Padahal kami benar-benar asosiasi profesi gitu loh. Satu. Yang kedua, di Dewan Pertukangan Nasional kan merupakan induk. Sebetulnya ada beberapa, kalau boleh diistilahkan di korporasi, ada beberapa anak perusahaan yang memang penguatan terhadap induk ini. Contoh misal seperti LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Yang hal itu kami juga beberapa dengan kementerian sudah kerjasama seperti itu. Yang ketiga, yang kedua LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang saya maksud tadi itu. Yang ketiga ada LBH, DPN Perkasa. LBH ini apa fungsinya? Termasuk berkaitan vokasi ketika ada persoalan-persoalan tukang dengan kontraktor. Ada juga Pertomindo, Perkumpulan Pedagang Toko Material Bangunan seluruh Indonesia. Ini juga bagian kita. Dan satu hal lagi, yang paling menarik, bahwa Dewan Pertukangan Nasional ini dalam program jangka panjang, ini ada program namanya digitalisasi tukang. Kalau Abang mungkin paham seperti bagaimana pola pergerakan ojol, bagaimana mereka sekarang itu ketergantungan mereka kepada ojol luar biasa. Dulu pada saat awal-awal lahirnya ojol, orang pada skeptis. Ngapain sih orang tinggal naik ini aja masih dibuat ribet dengan aplikasi kan? Ini Dewan Pertukangan Nasional ini lagi menginisiasi ke sana dalam rangka ini penyelesaian semua seluruh Indonesia untuk berkaitan dengan peningkatan SDM semua tersertifikasi semuanya. Baru kita ledakkan berkaitan dengan digitalisasi tukang. Nah, digitalisasi tukang ini kelebihannya adalah jadi secara pembayaran kepada tukang itu real time, Pak. Jadi para pengguna jasa tukang itu yang menggunakan aplikasi kami namanya di Play Store itu namanya Tuhar, Pak. Tuhar.id. Nah, tukang harian istilahnya. Nah, jadi nanti pengguna jasa misalnya Abang ya menggunakan plafonnya tiba-tiba bocor karena hujan deras sedemikian. Nelpon mandor kan paling dijanjiin besok, lusa atau bahkan 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Nah, tetapi kalau menggunakan aplikasi Tuhar, klik tukang yang datang. Selesai, Abang tinggal klik pekerjaan selesai. Nah, di situ Bapak otomatis mempunyai saldo yang terpotong untuk pembayaran kepada mereka. Jadi pembayaran itu langsung masuk ke rekening tukang disebut dan itu real time saat itu juga. Makanya mereka pulang sudah mampir ke ATM ngambil duit bawa ke anak istri gitu, Bang. Digitalisasi. Cak Imam, kalau saya sedikit membaca visi ya, tukang bersatu. Sukseskan Indonesia maju. Kemudian ada 8 misi di situ. Salah satunya adalah digitalisasi tadi. Digitalisasi untuk teknologi informasi. Ini konkretnya seperti apa ke depan nih langkah-langkah dari Dewan Pertukangan Nasional untuk mewujudkan digitalisasi. Karena kalau kita melihat juga salah satu menjadi arahan utama Bapak Presiden kita di Nawacita yang kedua, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini menjadi perhatian. Digitalisasi sendiri di Dewan Pertukangan Nasional tadi sudah disebutkan salah satunya. Kemudian untuk teknologi informasi yang lain apa lagi? Imam yang akan di Baik, jadi digitalisasi tukang ini jadi bukan hanya persoalan berkaitan dengan real time pembayaran, bukan hanya itu. Tetapi yang kedua bahwa dengan menjadi anggota Dewan Pertukangan Nasional tukang ini, maka secara kesejahteraan mereka otomatis terdaftar sebagai anggota BPJS kelas 1. Nah, itu yang tidak bisa pernah dilakukan oleh yang lain. Dewan Pertukangan Nasional, jadi otomatis ketika mereka menjadi anggota Dewan Pertukangan Nasional itu maka sudah otomatis menjadi anggota BPJS, memperoleh fasilitas BPJS kelas 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga mereka dapat juga bantuan kredit dari beberapa perbankan yang sudah kerjasama dengan kami untuk modal usaha. Nah, modal usaha ini pun tidak harus kepada tukang yang bersangkutan, kepada anak dan istri. Tuh, itu yang ketiga. Yang keempat, peluang juga bagi para tukang yang menjadi anggota Dewan Pertukangan Nasional ini adalah anak-anak yang mereka masih di dalam dunia pendidikan punya kesempatan memperoleh beasiswa dari Dewan Pertukangan Nasional. Dari mana sumbernya? Itulah bagian
poin-poin kerjasama dengan beberapa mitra yang sudah terbangun selama ini. Artinya kemitraan sudah terjalin ke semua pihak Betul. ya, Cak Imam ya. Betul. Bukan hanya ke Kementerian PUPR dan Kementerian Tenaga Kerja, tetapi di seluruh lembaga sudah mulai terbentuk. Nah, kemudian untuk digitalisasi sendiri, Cak, untuk katakanlah peminjaman modal dan lain sebagainya kepada perbankan, ini digitalisasinya, metode pembayaran dan lain sebagainya, apakah pada akhirnya finalnya nanti menuju ke digitalisasi juga? Pasti. Nah, ujung jadi output ya, finalisasi berkaitan dengan digitalisasi ini. Makanya dari ini kan sudah piranti-piranti sudah kami siapkan kerjasama dengan beberapa mitra. Terus yang kedua, kami juga sekarang lagi penguatan SDM Pak terhadap tukang. Kita tidak mungkin dong launching berkaitan dengan digitalisasi tukang ini, tapi secara SDM tukang kita belum siap. Betul. Makanya kita persiapkan semua nih sertifikasi. Jadi mereka yang masuk di aplikasi Tuar itu adalah tukang bersertifikat. Secara garansi mereka sudah jelas secara kualitas, gitu loh. Nah ini kepercayaan yang dibangun oleh Dewan Pertukangan Nasional kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini Dewan Pertukangan Nasional ini alhamdulillah ada beberapa kepercayaan yang luar biasa Pak. Jadi kan perlu kami sampaikan bahwa pembina Dewan Pertukangan Nasional ini saking dari apresiasinya Pak Menteri tadi ya. Jadi pembina di Dewan Pertukangan Nasional ini 2 kementerian loh Pak. Jadi jelas Kementerian PUPR itu beliau secara pribadi dan sebagai menteri berkenan menjadi pembina Dewan Pertukangan Nasional. Yang kedua, Ibu Menteri Tenaga Kerja. Beliau juga berkenan menjadi pembina, Pak. Jadi respon luar pemerintah biasa. juga sangat luar biasa ya, Cak, ya? Sangat luar biasa. Bahkan apresiasi yang kami terima juga, kami MOU dengan Kementerian Tenaga Kerja. Saking dari kepercayaan dari mereka itu, apa ya sih bahasanya kalau di istilah pada saat kemarin Pak Gubernur Lampung hadir, saya bersama Gubernur Lampung saat itu, Pak Sekda Lampung. Bagaimana statement Pak Ibu Menteri pada saat itu menyampaikan bahwa kami sekarang sudah punya mitra Pak untuk berkaitan dengan sertifikasi tenaga kerja. Nah, makanya kami MOU dengan pihak Dewan Pertukangan Nasional, kata Ibu Menteri. Dan bahasa ini pun tersampaikan pada saat kami Dewan Pertukangan Nasional diajak oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja ke Jepang. Di situ ada forum 3 kementerian, 3 negara. Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Jepang, Menteri Tenaga Kerja Korea, Menteri Tenaga Kerja Thailand, Australia. Ini kumpul Pak, satu forum. Dan Bu Menteri menyampaikan pada saat forum itu bahwa kami sekarang sudah punya mitra untuk sertifikasi tukang. Nah makanya ini juga informasi bagus buat masyarakat khususnya di Waikanan. Kementerian Tenaga Kerja itu memberikan peran kepada kita Dewan Pertukangan yang saya pikir itu sangat eksklusif ya, sangat luar biasa dari kepercayaan Kementerian Tenaga Kerja. Kami ini diberi peran oleh Bu Menteri untuk merekrut, melatih dan mensertifikasi tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Nah, dalam hal ini ada beberapa contoh seperti ke Jepang sudah kita kirim. Jadi tenaga bersertifikasi. Implikasi karena tenaga kerja ini sudah bersertifikat, maka secara gaji mereka itu sudah di atas rata-rata. Artinya bukan sertifikasi ini bukan hanya untuk tukang lokal, tapi tukang yang dipersiapkan juga untuk bekerja ke luar negeri. Betul. Nah, oleh karenanya pada saat itu ketiga menteri yang dari 3 negara ini besoknya Pak langsung mengumpulkan para pengusaha-pengusaha. Nih loh, Indonesia sekarang sudah tenaga kerja sudah bisa. Artinya nanti pada akhirnya finalnya nanti tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri betul-betul tenaga kerja yang betul-betul berkualitas, Cak ya. Betul. Betul. Nah, sekalian informasi berkaitan ini. Jadi bagi masyarakat Waikanan, jadi ada 3 negara yang bisa kita arahkan. Jadi itu yang pertama adalah ke program magang ke Jepang, program magang ke Australia. Bahkan kalau di Australia ini ya, jadi selain magang juga ini masih dikuliahkan. Ditambah lagi ilmunya. Ditambah lagi ilmu magangnya kan seperti itu. Plus kuliah. Jadi pulang dia sudah berstatus diploma. Kelas Australia loh ya. Kelas Australia. Nah, selain itu yang paling utama adalah kesejahteraan. Gaji
untuk Australia itu minimal 52 juta pokok Pokok ya. per bulan. Itu rupiah lo ya? Sudah dirupiahkan ya, Cak? Sudah rupiah. Oke. Nah, ya mohon maaf kalau di Indonesia mungkin gaji sudah direksi kalau sudah level 50 juta itu kan. Iya, Ini magang ini Pak. Magang ya. Jadi ini kontrak awal adalah 3 tahun. Kalaupun mau diperpanjang 2 tahun. Oke. Ini resmi. Tetapi kalau misalnya mereka berangkat sendiri dengan jalur yang lain, saya mohon maaf, gaji itu tidak sebesar itu karena tidak status bersertifikat, gitu loh. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah program kerja, tenaga kerja ini ke Korea. Ke Korea ini bukan magang, tapi program kerja memang. Ini yang sudah kerjasama dengan kita adalah Hyundai, Pak. Hyundai ya. Pabrik Hyundai sudah kerjasama untuk meminta kiriman tenaga kerja itu, dan itu tidak sedikit Pak, ribuan diminta oleh mereka. Oke, Cak. Kalau saya melihat misi ada 8 misi, tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah digitalisasi, kemudian yang menarik juga memantapkan kepastian hukum bagi tukang kita. Ya. Ini seperti apa, Cak, programnya ke depan, Cak? Jadi dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta turunannya termasuk yang tadi saya sebut Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2003 itu kepastian hukum jelas. Oke. Justru dengan mereka tidak bersertifikat maka dengan sendirinya mereka akan ketinggalan. Oke. Nah, yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke. Nah, di Cipta Kerja pun semuanya pada ranahnya adalah sertifikasi. Nah, kepastian hukum dalam hal ini memang ada beberapa kepala daerah yang belum mengimplementasikan undang-undang ini karena kesiapan SDM belum siap, Pak. Oke. Jadi contoh misal begini, Waikanan. Bupati mengeluarkan surat edaran wajib menggunakan TKK bersertifikat. Sedangkan TKK bersertifikat di Waikanan masih terbatas. Masih terbatas, oke. Katakan sekarang nih pilot project 40 peserta, baru 40 tukang yang bersertifikat. Oke. Gitu loh. Makanya arah kebijakan Waikanan seperti yang disampaikan Pak Bupati, kami akan selesaikan semua sertifikasi, setelah itu baru kami pastikan itu wajib menggunakan TKK bersertifikat. Artinya apakah dalam kepastian memantapkan kepastian hukum ini ada advokasi juga untuk para tukang kita yang bermasalah dengan hukum? Pasti. Ada. Jadi makanya di LBH DPN itu Pak, Lembaga Bantuan Hukum DPN, ketika ada hal-hal yang berkonflik, ada masalah dengan kontrak para tukang, para tenaga kerja ke anggota kita ya. Jadi itu pasti kita vokasi, apa sih persoalannya, di mana sih solusinya, kan seperti itu. Nah, rata-rata bahwa selama ini tukang tanpa wadah, tanpa sebuah lembaga asosiasi yang memang menangani mereka liar Pak, gitu loh. Sehingga mereka ketika ada problem hanya bisanya mengeluh. Pak, saya nggak dibayar loh Pak, 1 tahun saya sudah kerja 1 bulan sekian gitu loh. Iya. Jadi makanya ke depan, jadi untuk tukang-tukang di Waikanan silahkan. Jadi kami membuka pintu lebar-lebar, bagaimana nantinya selain tadi yang sudah saya sampaikan program-program berkaitan dengan kesejahteraan tukang, juga kami juga akan mendampingi mereka ketika ada persoalan-persoalan yang muncul di tengah jalan seperti itu. Oke, Cak. Ini strategi, Cak. Kalau saya membaca misi juga adalah memperluas jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait nih. Langkah-langkah strateginya, Cak. Langkah-langkah strategis kita ke depan. Kalau kita melihat memang dari apa yang disampaikan oleh Cak Imam tadi memang belum semuanya, belum seluruhnya tukang-tukang kita bersertifikasi, sehingga ini menjadi problem juga nih. Langkah-langkah strategis kita, Cak, dalam menjalin kemitraan dengan lembaga terkait seperti apa, Cak? Jadi yang pertama jelas mitra kita itu kan pemerintah. Dalam hal ini karena ini adalah pelaksanaan undang-undang ya, yang memang harus dilaksanakan semua lini. Jadi semuanya langkah yang pertama kita memang membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun dengan pihak kementerian. Itu yang pertama. Sehingga ini dalam rangka apa? Terus terang berkaitan dengan pembiayaan sertifikasi ini juga menjadi kendala bagi para tukang ketika mereka harus bayar biaya sertifikasi. Akhirnya makanya banyak subsidi dari APBD. Nah, itu semuanya kembali kepada pola sinergi yang akan kita bangun dengan pihak pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ini sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan besar pabrikasi yang memang ada juga bersentuhan dengan produknya dengan para tukang secara langsung maupun tidak secara langsung. Mereka sudah membangun kerjasama dengan kami dengan melaksanakan gathering, Pak. Gathering tukang. Jadi misalnya nih ada pabrikasi yang bergerak di bidang produk plafon misalnya. Jadi perusahaan tersebut
kerjasama di kami menggelar kegiatan catering. Jadi tukang kita hadirkan mereka semua, sekaligus program sertifikasi. Jadi mereka yang bayar Pak semua. Satu sisi mereka memasarkan produk. Win-win solution lah. Gitu lah, seperti itu. Nah jadi ini strategi yang berikutnya yang memang kita bangun dan kalau kami hitung itu sudah lebih dari 10 perusahaan besar, pabrikasi besar yang memang sudah bermitra dengan Dewan Pertukangan Nasional. Contoh seperti Royal Boat, Ujika, Jabesman, itu sudah menjadi yang berkenaan dengan tukang lah, Cak. Iya, betul. Oke, Cak. Persentase tukang kita, Cak. Persentase tukang kita yang sudah bersertifikasi, Cak, seluruh Indonesia. Kalau kita melihat Dewan Pertukangan Nasional kan baru nih 2019 ini. Sampai dengan 2023 awal nih, persentase tukang kita yang mendapatkan sertifikasi sudah berapa persen, Cak? Kalau dari persentase jumlah tukang se-Indonesia, jumlah tukang se-Indonesia itu 27 juta. Wow. Tukang. Itu real, by name by address. Oke. Yang data yang sudah by name by terkumpul. address. By name by address. Real. Dan itu sudah kiriman dari teman-teman di daerah, Pak. Yang bersertifikasi? Nah, yang bersertifikasi ini sangat masih kurang, Pak. Jadi persentasenya masih belum mencapai 50%. Wow. Masih belum. Makanya ini adalah PR bersama. Jadi bukan hanya Dewan Pertukangan Nasional, tetapi juga kami juga banyak ditopang oleh teman-teman pemerintah, baik dari kementerian, dari provinsi, gubernur, dari bupati, wali kota, gitu loh. Ini banyak. Kita jadi ini ada menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi dari progres yang sudah kami lakukan itu sudah alhamdulillah saat ini sudah mencapai 30% lebih se-Indonesia. Se-Indonesia. Sementara kalau bedeng-bedeng kita, Cak, bedeng-bedeng kita sudah terbentuk. Seluruh Indonesia sudah terbentuk. Sampai ke tingkat desa. Oke. Jadi kalau misalnya nih dengan sendirinya kapasitas teman-teman di Dewan Pertukangan Nasional dengan sendirinya ketika pegang ketua bedeng kabupaten, katakan misalnya nih Waikanan, ketua dia dengan secara otomatis mempunyai jejaring kekuatan network itu hingga ke desa. Tinggal dihitung aja berapa jumlahnya personil. Oke, Cak, kalau bicara tukang nih. Nih, apakah hanya tukang bangunan atau ada klasifikasinya tukang-tukang yang bisa bergabung dalam Dewan Pertukangan Nasional? Ya. Jadi kalau spesifikasi berkaitan dengan masalah yang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 itu memang spesifikasinya ke tukang bangunan, tukang konstruksi ya. Bukan tukang konstruksi. Jadi yang menyentuh kepada konstruksi itu ini. Tetapi ada satu hal lain yang itu sudah menyangkut ke cipta kerja. Nah, kalau sudah ke Undang-Undang Cipta Kerja kan seperti yang saya sampaikan tadi, Kementerian Tenaga Kerja kan sudah MOU dengan Dewan Pertukangan Nasional. Nah, di situ banyak bidang-bidang lain yang kita sertifikasi. Jadi contoh misal begini. Tetap mengakomodir, Cak, ya. Tetap mengakomodir. Dan itu kan memang kita sah. Karena satu-satunya asosiasi yang mempunyai izin, mempunyai izin mengeluarkan sertifikasi untuk tenaga kerja itu Dewan Pertukangan Nasional. Mohon maaf kalau saya boleh sedikit nyinggung, Disnaker pun belum bisa mengeluarkan sertifikasi untuk tenaga kerja. Nah, hanya Dewan Pertukangan Nasional. Dewan Pertukangan Nasional yang mempunyai izin FIN untuk bisa mengeluarkan sertifikasi itu. Nah, oleh karena jadi misalnya nih Disnaker, Pak Imam ke Dewan Pertukangan Nasional ini ada beberapa alumni ini pelatihan yang sudah kami gelar, tapi mereka statusnya kan tidak bersertifikat. Itu bisa dikembangkan lagi komunikasi dengan Dewan Pertukangan Nasional untuk diproyeksi ke sertifikasi. Oke, Cak. Tentang upah nih, Cak, setelah tukang mendapat sertifikat, sebelum dia mendapat sertifikat, apakah ada pembedaan nih, Cak, tentang upah? Tentu sangat berbeda. Jadi baik di APBD maupun di hal-hal yang lain menyangkut tentang anggaran, harganya berbeda antara tukang bersertifikat dengan tukang tidak bersertifikat sangat berbeda, jauh harganya. Nah, berkaitan dengan angka nanti disesuaikan, silakan cross check ke masing-masing. Sesuai dengan HPS, harga parkiran sendiri di masing-masing kabupaten. Oke, Cak, udah beberapa nih kita kupas visi dan visinya. Jadi mungkin masyarakat sudah terbuka nih. Apa tuh Dewan Pertukangan Nasional? Jauh-jauh datang dari Jakarta ke karena apa nih misi khususnya? Ya, kalau berkaitan dengan misi khusus, jadi kami dari Dewan Pertukangan Nasional Pusat sangat mengapresiasi berkaitan dengan semangat teman-teman. Jadi saya ini beli semangatnya teman-teman. Bedeng Waikanan nih. Bedeng Waikanan. Jadi kenapa? Jadi ini terus terang perlu kami sampaikan bahwa di Provinsi Lampung baru kali ini
Waikanan yang menggelar sertifikasi tukang. Wah, Nah, ini luar menjadi biasa, lecutan, luar biasa. menjadi semangat bagi teman-teman kabupaten kota se-Provinsi Lampung Oke. yang lain untuk menggelar sertifikasi. Karena pada ujungnya jangan salahkan orang lain, jangan salahkan pemerintah ketika mendatangkan tenaga-tenaga luar Lampung ke Lampung untuk mengisi pembangunan di Lampung. Artinya selama beberapa hari Cak Imam di Waikanan ini ada gelaran sertifikasi tukang nih, Cak. Iya, di Waikanan. Besok penutupan ya. Ya. Kemudian harapannya seperti apa, Cak, ke depan ini dengan adanya sertifikasi ini, Cak? Ya, alhamdulillah. Jadi dengan tergelarnya kaitan dengan program pelatihan dan sertifikasi tukang di Waikanan ini, jadi outputnya yang kita harapkan, sebagaimana tadi juga tersampaikan oleh ke Pak Bupati dan Pak Boyati juga sangat luar biasa semangat ya untuk Respon beliau luar biasa. Beliau juga bagaimana sangat memberi apresiasi kepada teman-teman. Ayo, kata Pak Bupati, ini kita selesaikan semua sertifikasi Waikanan. Nah, oleh karenanya dengan komitmen Pak Bupati Waikanan ini, maka kami berharap para tukang di Waikanan untuk segera mengikuti program ini, untuk mengikuti program sertifikasi ini, sehingga apa? Ini jelas nih bahasanya Pak Bupati. Oke. Jadi ketika mereka tidak bersertifikasi, jangan salahkan mereka ketika mereka tidak dilibatkan di dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi di daerah. Satu. Yang kedua, kata Pak Bupati juga berkomitmen bagaimana ini penyelesaian berkaitan dengan sertifikasinya akan dimaksimalkan dan untuk lebih dipercepat seperti itu. Nah, kami berharap nih satu hal nih lagi kepada khususnya kepada teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waikanan, DPR Waikanan, DPRD Waikanan. Harapan kami karena ini merupakan implementasi undang-undang nomor 2 seperti yang saya sampaikan, nomor 2 tahun 2017 beserta turunnya dan undang-undang tentang cipta kerja. Nah, kami berharap ini dukungan juga total berkaitan juga termasuk berkaitan dengan anggaran-anggaran untuk kegiatan sertifikasi tukang. Karena ini merupakan sangat berefek ya, sangat berdampak ketika tukang-tukang di Waikanan belum siap, maka ini juga berefek tidak mengakomodir tukang-tukang lokal. Karena mereka sudah statusnya tidak bisa. Akhirnya mendatangkan dari Jakarta, dari Surabaya, dan dari kota-kota lain yang itu memang sudah bersertifikat. Dia efek dominonya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Pak. Selain dari sisi manusiawi, juga dari sisi perekonomian juga harus dipertimbangkan. Dari sisi sosial juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau boleh saya bilang, kenapa sih duit Waikanan harus keluar daerah? Kan paling tidak duit Waikanan dari rakyat, ya kan? Iya. Untuk rakyat, gitu loh. Kembali ke rakyat. Kembali ke rakyat. Betul. Cak, sebelum closing, Cak, bagaimana kesannya tentang Waikanan, Cak? Luar biasa, luar biasa. Jadi semangat Waikanan ini saya betul-betul mengapresiasi juga. Jadi apa ya? Terlihat pada saat tadi bagaimana tukang saya sedikit diskusi dengan mereka. Pak, baru sekarang ini saya merasa diopeni oleh sebuah lembaga gitu loh. Diperhatikan gitu. Selama ini Pak kami hanya ya monoton bekerja udah itu pulang udah gitu, nggak ada maksud apa, nggak ada. Nah ini ternyata ini sudah ada untuk peningkatan kesejahteraan kami. Ini state langsung dari mereka loh ya. Jadi ini asli original tanpa dibuat-buat gitu loh. Ada testimoni ya. Iya, testimoni yang mereka sampaikan. Nah makanya Pak Bupati sangat senang ya, makanya beliau berkenan besok itu beliau langsung yang akan menyerahkan sertifikat kepada mereka seperti itu. Cak, kalau disuruh memilih, Cak, komisioner atau jadi pengusaha, Cak? Kalau saya sih sebetulnya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi garis ya. Tetapi begini, jadi sebuah perusahaan itu kan memang itu memang sudah sisi core bisnis ya, core bisnis yang tidak bisa dilewatkan kan, itu menyangkut hidup orang banyak seperti itu. Nah kalau berkaitan dengan Dewan Pertukangan Nasional ini bagian sumbang sih. Baik itu tenaga, pikiran saya maupun pengalaman-pengalaman untuk bermanfaat bagi masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah core business, tetap core business. Seperti itu. Terima kasih. Siap. Cak Imam Syafi'i, alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, kemudian strata 2-nya di Malang, di Universitas Islam Malang. Mudah-mudahan sukses selalu. S3-nya mudah-mudahan juga cepat kelar. Amin. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Waikanan lah. Ya, insyaallah. Terima kasih kunjungannya di Kabupaten Waikanan. Mudah-mudahan
pulang ke Jakarta, pulang ke Pamekasan ada cerita menarik tentang wayang anak. Ya, Terima betul. kasih sekali. Demikian saudara bincang-bincang saya dengan Imam Syafi'i. Kita kembali dan berjumpa kembali di masa yang akan datang. All News Podcast selektif dan edukatif. Saya Edward Apredi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,